Yo guys, welcome back again with me, Ryan di YouTube channel Ryan Carson. Nah, hari ini spesial banget nih, kita akan ngomongin soal jerawat akne ya. Gimana tips merawat jerawat, gimana skincare kayak apa contohnya. Terus kalau sudah bersih, gimana merawatnya, kalau bopeng gimana, bekas jerawat gimana. Nanti kita akan bahas tuntas dengan seseorang yang expert di bidangnya, di bidang skincare. Kita akan kedatangan Mbak Arinda Christie. Dia ini seorang editor-in-chief-nya Female Daily Network ya. Sudah berapa belas tahun di dunia skincare, dia sudah sangat paham banget. Nah, karena gue anak newbie, jadi gue kepo-kepo. Jadi kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Mbak Arinda soal jerawat. Enjoy the video and welcome to Jiren's YouTube channel. Alright guys, so ini dia aku bersama dengan Mbak Arinda Christie. Hai. Thank you so much sudah mau datang Mbak Arinda. Thank you for having me. Mbak Arinda ini adalah seorang editor-in-chief Female Daily Network. Apa namanya itu? Number one beauty destination. Betul. Pasti udah banyak yang ngasih lah ya dengan Female Daily. Ya, ini seorang yang di belakangnya. Dan kita akan ngomongin apa seperti yang tadi gue bilang di awal, kita akan ngomongin soal jerawat. Ini banyak banget yang nyari-nyari tahu kan pastinya. Dan juga banyak juga yang jerawatan pada muncul tahun 2020 kan karena stres di rumah aja kan. Benar. Nah, sama dong, nih ada bekasnya. Sama masker jangan lupa tuh masker. Iya, Benar. pakai masker sesering mungkin. Nggak sesering mungkin, pokoknya jangan dilepas lah kalau nggak makan ya. Mbak Arinda, Yes. apa kabar? Baik deh. Baik, terima kasih udah mau datang. Dan aku penasaran sama Mbak Arinda ini udah berapa tahun sih di dunia skincare? 2009 lah ya startnya. 2009, aku tuh mulai modeling 2008. Nah, berarti kurang lebih 13 tahun? Yes. 12 tahun tahun ini? 12 tahun ya benar. 12 tahun, wah berarti udah begitu paham banget ya dengan dunia skincare ya? Ngelotok deh udah pokoknya deh. Kalau aku tuh, ini juga teman-teman aku juga tahu pasti baru bulan Desember kemarin aku mulai sadar pentingnya skincarean gara-gara waktu itu collab sama Weni, sama ditambah ada Koko juga, Koko Oke. Glenn, dan kayak oke, dua orang lawan satu aku kalah. Iya, Oke, masa kalah sama Koko Glad? Skincarean dia Nah, kan? Ini dia makin kayak opa-opa Korea gitu, kinclong Iya. kan tuh kulitnya. Iya, aku kalah gitu, talentnya kalah sama manajernya ya. Oke, aku mulai dulu deh. Seberapa penting sih emangnya skincarean? Penting sih gitu karena kulit itu kan sebenarnya organ tergede di badan gitu kan, dan ya itu mesti dirawat gitu karena pertama selain emang untuk kesehatan, jadi kalau kulit kita ada masalah itu artinya ada internal problem juga gitu sebenarnya. Itu Oke. bisa ke arah situ gitu. Ya. Jadi emang mesti dirawat, terus udah gitu selain itu juga mungkin teman kamu atau kamu pernah ngalamin jerawatan di saat itu tuh jadi nggak percaya diri kan, jadi kayak bener-bener kayak ini orang-orang ngeliatin jerawat gue di hidung, ngeliatin apa segala macam kan. Iya. Nah itu juga bagus banget buat self confidence kita gitu. Iya. Dan yang paling penting sih emang kita ngerasa jadi lebih happy lah gitu dengan kulit kita bagus gitu, lebih happy, Ya, lebih percaya diri bener. iya gitu. Aku kan juga setelah 1 bulan setengah ya mulai skincarean, kata-katanya mungkin mulai lebih glowing, lebih bagus, mukanya lebih cerah gitu ya. Kalau sebelumnya busuk kayak dekil. Tapi aku merasakan perbedaannya sih. Buat aku pribadi tuh juga ketika bangun tidur tuh jauh lebih segar. Iya, Ya, benar. kulit tuh juga kayak lebih bisa bernafas, ya kan? Udah Dan- pinter nih kayak bahasa-bahasanya dan deh. lebih kenyal-kenyal. Kayak gitu. Dan anyway, mungkin banyak orang-orang di sini juga teman-teman yang kayak mereka tuh mulai mau belajar skincarean atau mulai mau memperhatikan muka mereka ya, khususnya wajah ya. Itu ketika jerawat Muncul masalah, ya betul. Ya kan? Acne itu kayaknya anak-anak muda itu stressful banget ketika mulai tumbuh jerawat. Padahal ya jerawat itu kan berarti artinya kita masih muda ya. Iya benar. Tapi sebenarnya ya ada yang namanya adult acne. Oh gitu? Iya, jadi aku tuh dari kecil gitu, dari remaja sampai umur sebelum 30 lah, itu Ya. jerawatan tuh paling cuma di hidung doang satu. Oke. Sisanya nggak pernah ada. Begitu masuk ke kepala 3, kayak ber. Jadi emang itu ntar kita bakal ngomongin tuh, itu Oke. kenapa gitu bisa terjadi. Jadi sekarang aja langsung kok bisa Oke. gitu maksudnya. Kadang-kadang kita secara general kan jerawatan tuh di masa-masa muda, kayak aku tuh Betul. jerawatan di belasan tahun. Itu nggak pernah hilang. Jadi maksudnya nggak pernah hilang, muncul sembuh, muncul lagi yang baru, Ya. muncul, tapi titiknya di situ-situ aja. Ya, benar-benar. Nah, ini kok malah ketika sudah 30-an tahun ke atas baru mulai muncul banyaknya. Jadi emang itu ada perubahan hormon sih, gitu. Jadi dari belasan
terus ke 20-an mungkin di masa-masanya tuh kadang-kadang atau mayoritas gitu ya orang-orang tuh di 20-an itu dia kulitnya keemasan, bener-bener masa kejayaannya gitu. Masuk ke 30 perubahan hormon lagi, ntar 40 ada lagi. Ada perubahan hormon lagi. Gitu. Jadi itu yang nyebabin salah satu penyebab jerawat itu bisa dari hormon gitu. Imbalance hormon, terus misalnya hormon yang berubah. Kalau misalnya cewek nih ya, pas dia PMS, itu tuh ya otomatis suka muncul tuh gitu. Kayak gitu. Benar. Tapi kalau skincarean itu apakah bisa mencegah jerawat? Bisa, selama kita tahu kulit kita tuh tipenya apa, concernnya apa gitu kan. Tipe dan concern tuh kayak kalau tipe kan berminyak, kering, normal gitu ya. Kalau concern itu lebih ke jerawat nih concernnya atau garis halus. Gitu. Permasalahan lah gitu, permasalahannya tuh apa sih di kulit kita gitu. Selama kita kenal sama kulit kita tahu habit kita kayak apa dan apa yang bisa dirubah, bisa sih. Nah, itu cara tahu kulit kita itu kayak tipenya kering berminyak kan atau apalagi kering dan berminyak kan? Kering berminyak sama normal lah. Sama normal. Itu cara taunya gimana? Apakah bisa dites atau emang ya kesadaran diri kita sendiri? Oke, nah biasanya kalau kita cuci muka, pakai facial foam tuh kan. Nah, kalau setelah itu sekitar 30 menit jadi berminyak banget gitu. Atau misalnya muncul gampang banget muncul minyak, nah itu rata-rata kulitnya berminyak. Kalau nggak nyampe 30 menit aja udah ketarik, kering dan segala macam merah-merah, nah itu biasanya kulitnya kering. Kalau biasa-biasa aja, nggak ada yang apapun yang berlebihan, ya udah itu berarti kulitnya normal. Tapi kadang ada juga yang kombinasi. Itu dia caranya. Itu dia. Aku baru tahu tuh cara itu tuh, apa namanya menentukan jenis kulit. Kayaknya aku kayak bukan berminyak deh, tapi gampang keringetan. Metabolisme aku tuh cepet banget gitu. Oh, tapi cowok emang gitu. Iya. Aku tuh abis nge-gym, abis mandi, masuk mobil tuh bisa keringetan lagi. Iya. Gampang banget keringetan. Nah, itu juga sebenarnya ada ngaruhnya ke kondisi kulit cewek dan cowok. Iya, jadi kalau cowok itu dia ketebalan kulitnya dia tuh 20-25% lebih tebal dibandingin cewek. Itu ngaruh karena metabolisme cowok itu lebih tinggi dibandingin perempuan kan. Kalau cowok itu biasanya ya cepat lah pembakaran lemak dan segala macam. Cewek itu biasanya makanan tuh di-convert ke lemak. Gitu. Dan ini juga salah satu penyebab kenapa kulit cewek tuh lebih lembut. Jadi kalau cewek tuh kan biasa menyimpan lemak, biasanya kayak di dada, di pinggang, di bokong gitu kan. Nah, salah satu di balik kulit. Nah, jadi ya udah itu dia. Jadi lebih nyoy-nyoy kalau bahasa sekarang itu. Lemaknya lebih banyak ya. Iya. Nah, kalau gitu aku pengen nanya dulu deh. Sebetulnya tadi kan udah sebutin juga hormon salah satu penyebab jerawat ya kan. Penyebab-penyebab lainnya tuh biasanya apa sih selain hormon? Makanan juga bisa berpengaruh. Makanan kan? bisa. Makanan seperti apa yang akan mempengaruhi bisa jerawat? Makanan-makanan itu biasanya yang banyak lemaknya, berminyak, goreng-gorengan kayak gitu. Waduh, itu aku banget. Terus? Nah, sama biasanya tergantung sama bisa juga karena alergi, Jay. Jadi misalnya aku tuh kemarin-kemarin ngerasa aku nggak bisa ngopi. Karena begitu ngopi langsung break out gitu. Jadi mesti tes itu, kalau itu mesti tes sih. Jadi kita alergi apa dan segala macam, dan itu sekarang tuh ada, cuman aku lupa, nanti aku info kamu deh ya. Ada kliniknya gitu yang memang bisa tes kita tuh alergi apa dan efeknya tuh apa ke kulit gitu atau ke badan. Oh gitu, bisa ketahuan efeknya bisa ketahuan, apa? bisa ketahuan gitu. Canggih ya. Itulah salah satunya makanan bisa yang berlemak, yang pedes-pedes, terlalu pedas gitu. Itu juga bisa tuh. Sama makanan-makanan yang bikin alergi. Kurang tidur? Oh bisa. Bisa banget. Nah itu jadi penyebab kedua. Yang pertama kan tadi hormon, terus yang kedua makanan. Yang ketiga itu adalah dehidrasi. Kalau misalnya kita begadang, kadang-kadang mungkin suka lupa minum dan segala macam. Dan kalau malam-malam itu kan sebenarnya proses kulit kita itu regenerasi. Prosesnya tuh apa ya? Kalau siang-siang itu dia fungsinya proteksi, kalau malam dia regenerasi. Jadi di saat kita harus istirahat dan segala macam ya jadi keganggu lah intinya gitu. Betul. Gitu. Ya, jadi itu ya, apa namanya, sumber-sumbernya ya, dan sumber-sumber lainnya stres, nggak punya uang, kantong kering itu juga bisa jadi salah satu penyebabnya. Ya kan? Benar. Isolasi mandiri juga stres itu 2 minggu ya. Tapi stres tuh itu kan, kalau stres itu dia ngaruh ke hormon kan. Ada hormon kortisol. Nah, itu yang jadi bisa bikin jerawat muncul. Ya, berarti harus stay positif, stay happy. Nah, kalau misalnya sudah muncul jerawat begitu ya, skincare apa yang tepat atau bagaimana cara kita memilih skincare yang cocok untuk kita untuk mengobati jerawat? Jerawat dulu deh. Nanti kita baru ngomongin soal bopeng dan ngomongin soal bekas jerawat. Kalau jerawat biasanya itu yang paling terkenal itu adalah BHA atau beta hidroksiasid. BHA atau kalau misalnya lebih familiar lagi itulah salicylic acid gitu. Biasanya kalau di facial wash cowok-cowok nih gitu ya, selalu ada nih berapa persen salicylic acid gitu, atau enggak ya pokoknya yang benar-benar menunjukkan bahwa itu tuh jerawat gitu. Itu terus udah gitu bisa juga pakai niacinamide atau vitamin B3. Nah itu kalau dia cara kerjanya ada berbeda lah sama BHA ini gitu. Kalau si niacinamide ini tuh dia lebih bikin kalem gitu, bikin inflamasinya jadi lebih reda dan segala macam. Terus yang ketiga itu ada benzoyl peroxide.
Nah ini aku nggak asing. Kalau tadi asing semua namanya. Benzoyl peroxide yang aku kamu tahu. pakai kan, oksi Ya, kan? ya, ya. Iya. Nah itu tuh biasanya emang dipakai untuk obat total jerawat. Total, ya, gitu. dia di total. Terus udah gitu ada alpha hydroxy acid. Dia itu Oke. sama kayak saudaraan lah sama si BHA ini, AHA dan BHA. Nah panjang nih kan. Panjang. Dalam AHA itu udah banyak jenisnya. Oke. Ada glycolic acid, ada mandelic acid, lactic acid. Oke, macam-macam lah ya. Itu Macam-macam. pusing ya. Pusing itu. Tapi kalau kita milih jenis skincare-nya tadi kan kayak yang punya aku kan itu obat total yes. jerawat. Nah selain obat total jerawat atau krim, adakah yang lain misalnya kayak aku tahu ada acne serum, Ada. ya kan? Nah itu cara memilihnya atau yang pas buat kita tuh gimana? Mesti dicoba sih, Jay. Mesti Kalau dicoba. kayak gitu, karena ya itu dia yang kita sempat ngobrol tadi kan gitu. Apapun yang misalnya kamu sama Koko gitu ya, yang cocok di Koko belum tentu cocok di kamu gitu. Jadi Benar. emang semuanya tuh emang mesti coba-coba. Ini yang cowok males sebenarnya. Nah kalau kita bisa tahu itu cocok atau enggak sama kita, dicobanya itu berapa lama? Apakah 2 kita minggu. coba 2 minggu? Yes. Biasanya tuh kalau misalkannya ada yang bilang, oh purging, tau nggak istilah purging? Purging. Enggak. Nah purging itu biasanya kalau kita coba produk kayak muncul beruntusan bentar Ya, gitu ya, kan. Nah itu tuh sebenarnya bukan suatu hal yang perlu ditakutin karena dia mempercepat turnover Oke, sel. Jadi ya. kayak komedo tuh penyebab jerawat gitu, jadi lebih cepat dikeluarin sama dia Oke. gitu. Biasanya kalau yang punya potensi iritasi kayak AHA, BHA sama retinol, itu tuh dia akan menyebabkan purging dan itu biasanya 2 mingguan lah minimal. Oke. Gitu. Kalau misalnya ternyata sampai sebulan 2 bulan masih Berarti break itu nggak out, cocok? nah itu artinya nggak cocok. Oke, tapi kalau misalnya dalam waktu 2 minggu kayak nggak ada apa-apa Oh nggak gitu apa-apa, nggak berarti masalah sih harusnya. tapi itu belum tentu tidak cocok juga. Maksudnya biasanya kalau nggak ada masalah, nggak masalah sih. Nggak Maksudnya masalah. jalanin aja gitu. Oh, tapi kalau misalnya dalam waktu 2 minggu ada beruntusan dan lain sebagainya, tapi dalam 2 minggu hilang itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu memang sistem kerja seperti itu, Yes. dikeluarin dulu. Iya betul. Oke, tapi kalau udah nyampe sebulan keluar mulu ya berarti itu nggak cocok. Iya itu nggak cocok. Ribet ya? Iya makanya sebenarnya itu dia yang susah buat ditangkap sama cowok-cowok tuh itu Iya, kan, iya, iya. males nyoba. Kadang-kadang kalau kayak suami gue gitu ya, apa yang gue pakai dia pengen pakai, tapi belum tentu cocok kan gitu, Iya, karena iya. dia malas mikir gitu. Iya, iya. Itu sih. Tapi ini enak nih, suaminya pasti udah disediakan deh tinggal lu pakai ya. Kayaknya mukanya mulus banget nih suaminya nih. Oke, tadi selain dari yang obat total ataupun serum, adakah obat-obat jerawat lainnya atau skincare jerawat lainnya? Yang pasti ada pelembab, pelembab juga ada pelembab ya? juga bisa. Oke. Maksudnya pelembab ada yang mengandung salicylic acid ada Oke. gitu. Terus misalnya toner atau Toner? exfoliating toner gitu Ya. ya, itu dia ngandung biasanya BHA atau AHA. Aku pakai exfoliating pad. Oh itu juga bisa. yang buat kulit mati kan itu? Iya. Itu Yang juga bagus Cosrx maksudnya. tuh. Iya benar. Iya, Itu iya. nah itu buat cowok menurut aku tuh enak karena Simple soalnya. simple. Nah. Dibawa kemana-mana bisa, nggak usah bawa 2 botol sama kapas kan. Iya betul. Tapi itu buat malam kan ya? Itu malam, iya. Buat malam kan? Karena dia fotosensitif. Sebenarnya Iya, sih pagi boleh tapi jangan lupa pakai sunscreen. Oke. Oh pakai sunscreen nggak sih? Pakai dong. Ah, oke bagus. Baru 1 bulan. Iya. Enggak sih, dia tahun lalu cuma bolong-bolong. Itu cuma 1,5 bulan ini aku udah mulai rutin pagi dan malam. Aku ada 6 step lah. Oke, that's good. 6 step lah. Iya. Soalnya gini, kalau menurut aku yang mungkin buat teman-teman yang masih newbie gitu ya, yang paling penting tuh 3. CTMP. Oke. Clean, treat, protect, and moisturize. Oke, clean berarti kan ya, Membersihkan. Ya, nanti anyway next video kita akan ngomongin soal double cleansing ya. Yes. Mungkin masih banyak yang bingung double cleansing seperti apa nanti next video. Yang kedua treat. Treat, itu tuh apa? bisa ke toner, bisa Toner, serum, serum. gitu Bisa pilih salah satu ya. Bisa pilih salah Oke. satu. And then Moisturize, moisturizer ya itu udah pasti. moisturizer, sama Mengembangkan protect, sunscreen. sunscreen. Berarti saya punya semua. Hmm. Oke, ada nggak sih contoh-contoh yang Mbak Rida bawa? Aku ada sih. Apa namanya untuk skincarean jerawat itu? Ini tuh ada banyak sih Jay sebenarnya. Nah ini ada salah satu yang ini lokal produk. Dia itu salah satu yang baru launching banget sih sebenarnya. Nah, seperti beauty flow gitu. Nah, oke, udah bisa nih kayaknya Jay. Saya belajar. Nah, ini Skin tuh Dewi. dia tuh bener-bener kalau kadang-kadang kalau oksi suka ada rasa perih, rasa Ya, ya kan. ya, ya, Ini ya. tuh bener-bener gak ada sama sekali. Ini total Total, kulit ya? boleh. Oh iya. Dia tuh natural organic gitu si tahu merek ini Skin Dewi.
Nah ini salah satu yang menurut aku magic banget. Jadi dia begitu ada macam-macam jerawat lah ya, ada sistik, ada segala macam yang gede gitu ya, merah-merah. Pakai ini tuh besoknya tuh benar-benar langsung mereda gitu. Maupun yang bernanah ataupun iya. yang Kalau batu. misalkannya, ini aku ada satu di sini nih. Ini tuh tadinya tuh merah yang susah banget dikeluar, maksudnya susah banget matang. Pakai itu tuh berapa hari tuh langsung cepet matang. Misalnya jadi rekomendasi nih. Jadi biasanya kalau newbie kan buat keluar yang mahal-mahal kan agak Ya males ini lokal tapi rada mahal. Oh, yang lokal ini. mahal Iya, juga? ini lokal mahal, sorry ya. Ya udah, nggak apa-apa. Bisa dicoba. Lokal. Bisa dicoba. Lokal Pride. Nah Terus ada apa lagi ini nih? juga lokal, dia Avoskin. Dia itu Avoskin exfoliating aku tahu toner. merek ini. Exfoliating toner. Ini exfoliating toner. Jadi dalamnya itu ada glycolic acid, ada PHA dan segala macam. BHA, Yes. PHA, Niacinamide. Nah. Niacinamide. Oke. Gitu. Ya. Terus ini juga salah satu obat jerawat yang oke lah gitu. Ini Ini apa nih? kayak brand Amerika deh setahu aku. Ini brand Amerika. Ini brand Amerika kalau nggak salah. Amerika apa Prancis Oh, aku ini lupa apa? deh. Ini Itu tuh Mas- spot treatment. Sama, Jadi dia lokal juga? kalau kamu buka tuh dia ada rollnya tuh. Jadi nggak perlu di tetes-tetes gitu, udah langsung diputerin aja. langsung diputerin dia. Gitu kebalik. Nah, Nggak takut jatuh nggak? nggak udah habis anyway. Udah habis. Oke. Oke, nah ini brand lokal juga. Nah, sebenarnya salah satu ingredients yang oke juga buat jerawat dan hampir semua permasalahan kulit tuh retinol. Retinol. Yes. Nah, ini tuh dia krim. Oke. Berarti ini Gitu. kalau ini sama yang misalnya kayak Skin Dewi ini kan berarti pilih salah satu aja kan ya? Ini boleh sih kalau ini ya, bisa ini digabung? karena ini dia nggak ada iritasi, dia nggak bikin kering, dia nggak Oke. bikin merah yang ini ya. Jadi nggak ada masalah sih. Cuman kalau misalkan yang coklat itu yang Avoskin, Ya. nah better diselang-seling sehari. Jadi misalnya malam ini kamu mau pakai ini, ya udah besok malamnya baru pakai ini. Jadi jangan digabungin. Padahal ini moisturizer ini exfoliating beda. Kalau misalnya mau exfoliatingnya ini, moisturizer pakai yang nggak ada active ingredients lainnya. Oh jadi Gitu. sebenarnya kita pilih salah satu aja untuk jerawat ya dari misalnya kita skincare ada beberapa step, cukup pilih salah satu aja untuk khusus yang jerawat. Soalnya kalau kayak segala sesuatu yang terlalu banyak kan nggak baik ya. Oh, gitu. paham saya. Gitu. Jadi makanya jangan terlalu dihajar tuh Berarti misalnya kalau jerawatnya. misalnya aku pakai acne serum, Mm-mm. berarti aku nggak perlu lagi pakai oxy. It depends sih. Kalau misalkan nih kayak jerawatnya gede-gede banget, Oh. kayaknya nggak masalah kalau pakai oksi. Cuman kalau misalnya terlalu yang kecil-kecil biasa-biasa itu, aja. ya. Oke, Jadi sebenarnya paham. jangan terlalu dihajar gitu. Paham. Jadi jangan berlebihan ya. Betul. Oke, terus ada Ini ada lagi ini Bio Beauty Lab, dia brand Oke, lokal juga. Beauty Lab, aku tahu nih. Ini oke sih, ini enak banget Ini buat. apa nih serum? Ini face Oh, iya, oil. face oil. Nah, kalau Betul. pakai si yang coklat tadi dengan ini boleh. Oke. Gitu. Itu tonernya, ini serumnya. Ya, Siap, paham. gitu. Sama satu lagi ada Satu masker. Masker nih brand Korea, Oh, masker aku Luasu. nggak pernah, aku malas pakai masker lama. Lama nunggunya nggak betah. Ya udah masker dan ini tuh bisa Luasu. dipakai untuk spot treatment, Jay. Jadi Buat apa? buat spot treatment. Jadi misalnya sebelum tidur ditotolin aja di Oh, gitu. jerawat kita. Karena dia clay mask gitu kan. Oh, iya kayak Nah, klik-klik. kalau clay mask itu dia fungsinya Tinggal kan tidur dia aja gitu? Iya, tinggal tidur. Oh. Si clay mask ini kan dia fungsinya nyedot kotoran di pori-pori kan. Wah, ini bisa Gitu. coba, ntar aku coba ini. Nah. Ya. Oke, nah itu dia ya. Itu beberapa contoh para skincare yang untuk jerawat. Sebetulnya masih banyak lagi yang lainnya. Merek-merek Korea, merek-merek lokal, banyak banget. Dan ya itu memang mesti dicobain salah satu sih. Betul. Karena kalau gua rekomendasiin belum tentu cocok sama muka Anda. Ya kan? Betul. Nah, kalau misalnya yang bekas-bekas jerawat nih, ya kan bisa aku ada juga nih. Ya. Itu ada treatmentnya sama kah dengan jerawatan? Yang pasti active ingredients-nya rada beda sih menurut aku gitu. Oke. Kalau tadi kan kita bahas BHA, terus AHA. AHA dan segala macam. Kalau untuk bekas-bekas AHA tuh masih bisa dipakai. AHA masih bisa Dipakai. Jadi Cosrx kamu tuh masih bisa dipakai tuh Oke. untuk bekas-bekasnya. Karena dia kan ngangkat sel kulit mati, Yes. jadi mempercepat Yes. regenerasi gitu. Terus vitamin C. Oke. Gitu. vitamin C. Terus udah Buat gitu, regenerasi sel. ya green tea. Green Green tea tea. juga bisa. Kadang ada dua jenis bekas jerawat. Satu lebih coklat, yang satu lebih merah. Kalau sekarang itu jauh lebih banyak yang bisa benerin yang warnanya coklat. Kecoklatan tuh jauh lebih gampang dibandingin yang kemerahan. Kalau kemerahan tuh kayak pembuluh darahnya pecah gitu. Jadi makanya bekasnya merah. Lama Nah, kalau hilangnya. iya, lama sembuhnya juga kan. kalau yang merah-merah itu bisa pakai green tea itu bisa gitu. Kalau yang coklat-coklatan vitamin C segala macam bisa. Alpha arbutin juga bisa.
alpha Arbutin. Oke, berarti itu dia ya. Berarti diperhatikan juga ingredients-nya. Yes. Jadi kita kalau mau tahu detailsnya yang mana yang tepat memang harus pelajari detailsnya ya. Iya benar. Gitu. Oke, berarti intinya kalau bekas jerawat adalah cari-cari yang green tea, ya kan? Tadi apa aku lupa? Vitamin C. Vitamin C, vitamin Ya. C. Ya, vitamin C. Terus niacinamide juga bisa tuh dipakai buat Oke. cerahin muka gitu. Dan yang paling gampang itu adalah pergi ke klinik, Kak. Itu apalagi kalau udah hit 30 udah susah sih untuk iya kan ngilangin Kalau tuh. ini kan enak lah ya, dokter udah ngerti semuanya. Iya, iya. Treatment laser segala macam itu udah jauh lebih cepat. Cuman kalau emang pengen perawatan harian itu bisa dilakuin lah. Tapi masih sabar. Kadang-kadang cowok nggak sabar soalnya. Betul. Aku udah mulai agak-agak sabar kok. 6 steps setiap pagi dan malam. Oke, satu lagi dong, kalau yang bopeng. Nah, Oke. kalau terlanjur bopeng, ya kan kadang-kadang suka dipecahin jerawatnya. Aku Ya. tuh dulu suka banget pecahin jerawat, cuman puji Tuhan nggak bopeng. Iya, iya, iya. Ya, iya. cuman ada orang-orang yang ya kulitnya masuk bergut. Iya, iya, ya, bertekstur lah ya. Bertekstur lah. Itu gimana tuh? Kalau bertekstur itu sebenarnya bisa dibantu sama exfoliating juga. Sebenarnya itu satu bisa. Tapi memang paling efektif itu adalah pergi ke klinik. Jadi emang harus laser. Treatment kayak Iya benar. PRP ya? Ya PRP Plasma bisa, darah. laser bisa. Jadi emang susah sih. Berarti Filler kalau- kadang-kadang juga bisa. Filler. Jadi dia kan bolong. Filler tuh kan mengisi tuh. Iya, iya. Ya udah dia jadi diisi lah si bolong-bolongnya itu pakai filler. Jadi lebih rata. Oh. Gitu. Jadi bukan cuma buat bikin dagu Bukan ya. bibir doang ya. Bisa buat jerawat. Ah, I see. Oke. Kalau udah bopeng-bopeng ya, no choice kayaknya Iya, harus benar. emang harus di treatment. Ya nggak bisa cuma skincarean seperti ini aja gitu. Makanya jadi kayak, buat kalian yang masih muda jangan dipencet-pencet Yes. karena kalian nggak tahu kulit kalian apakah bisa jadi bopeng atau enggak. Gitu Benar. ya. Dan juga mulai dirawat sejak dini lah. Gitu. Nah kalau misalnya udah skincare udah better nih, udah jerawat udah mulai hilang, bekas-bekas udah mulai pudar. Terakhir tips untuk merawat kulit kita biar tidak sering lah timbul jerawat gitu ya, kita bisa kurangin gitu, minimalisir itu gimana? Yang pasti sih ya tetap skincarean. Skincarean Jangan pasti ya. males cuci muka, guys. Nah, cuci muka. Nanti Nih ya, kita bahas ya. buat next teman-teman video. yang masih WFH ya, gue tahu nih pasti sore-sore doang nih mandinya. Yakin gue. Aku nggak bisa. Aku walaupun misalnya nih kayak di rumah bangun tidur pun kayak kalau nggak cuci muka tuh kayak gerah gitu. Kalau aku sih, ya walaupun mandinya cuma sekali, Cuci tetap muka tuh iya, benar-benar itu sih Walaupun nggak intinya. skincarean ya pada saat dulu, tapi aku nggak bisa. Ya benar, itu sih yang pasti cuci muka jangan Muka. sampai, dan nanti kita bahas di video berikutnya tuh Ya. cuci muka. Oke. Terus udah gitu sunscreen juga jangan sampai lupa sih, karena Sunscreen. setelah misalnya jerawat kita beres masih ada bekasnya, kalau nggak dilindungin akan semakin banyak tuh spotsnya. Oke. Gitu. Jadi ya sunscreen tuh walaupun kalian malas aku tahu sih ya. Tapi kalau bonus buat sekarang sunscreen ya, pagi kita apply, siang mesti ulang lagi nggak? Kalau aktivitasnya heavy di luar ya better. Tapi kalau misalnya di dalam rumah doang, ya paling sehari. Cuci muka dulu baru pakai lagi yang siangnya. Oke, terus ya jaga tidur, jaga pola Jaga makan tidur. itu biasa lah ya, apa namanya common lah. Tapi yang banyak walaupun emang kadang-kadang. Yap, kalau aku satu hari minimal 3 liter. Iya. Itu harus biar kulitnya cerah ya. Thank you Mbak Linda. Nanti kita ketemu di next video ya. Jadi ini kita semoga bermanfaat buat kalian ya. Pasti juga aku juga makin banyak tahu tentang akne dan jerawat ya, gimana cara mengatasinya. Tadi juga bahan-bahannya yang perlu kita perhatikan apa kayak gitu. Jadi jangan malas skincarean, dan skincare itu penting juga gitu ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, kita akan bahas double cleansing. So thank you Mbak Linda. Instagramnya dong. Oh ya, Instagram aku @arinda60 Iya, sama ada YouTube ada nggak sih? Kalau misalnya teman-teman pengen tahu, tadi kan gue ngomongin ingredients sampai banyak banget tuh ya, mungkin pengen belajar Yep. lebih dalam lagi gitu bisa cek YouTube-nya. Female Daily Network itu yang bahas soal lebih into details lah ya. Kalau saya kulit-kulitnya aja, saya sama-sama ini. Thank you so much guys for watching. Always be careful, cause you are blessed. I'll see you next video. Bye.